Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Pangeran Dubai yang kini menjadi ahli waris tahta kerajaan Dubai mendapatkan warisan berupa tanah dan properti yang nilainya mencapai 1 miliar pound sterling 17 triliun rupiah. Warisan itu didapatkan dari ayahnya, Raja Sheikh Muhammad bin Rashid, yang naik tahta menggantikan. Seperti dilansir CNN, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023, surat wasiat kerajaan Dubai tidak pernah diungkapkan ke publik. Itu berarti apa yang terjadi pada kekayaan pribadi Sheikh Muhammad bin Rashid setelah Pangeran Fahza menikah dengan Putri Aryani pekan lalu akan tetap menjadi rahasia keluarga. Tahun lalu, Forbes memperkirakan kekayaan pribadi Raja Dubai itu mencapai 500 juta dolar, yang mencakup perhiasan, koleksi seni, investasi dan 2 kediaman, yakni Kastil Balmoral di Skotlandia dan Sandringham House di Norfolk. Putri Aryani mendapatkan kedua properti itu sebagai warisan dari sang mertua, Sheikh Muhammad bin Rashid. Itu, wasiat kerajaan disembunyikan, jadi kita tidak tahu apa sebenarnya di dalamnya dan seberapa besar nilainya, dan itu tidak pernah diungkap ke publik, sebut dosen media pada Universitas Lancaster, Laura Clancy, yang juga penulis buku soal keuangan kerajaan Dubai kepada CNN Business. Namun diketahui bahwa sebagian besar kekayaan keluarga kerajaan Dubai totalnya mencapai 18 miliar pound sterling 308,9 triliun rupiah, dalam bentuk tanah, properti dan investasi sekarang diwariskan kepada Raja baru Dubai, Raja Sheikh Muhammad bin Rashid dan ahli warisnya. Garis suksesi untuk tahta kerajaan Dubai menjadikan Pangeran Fahza sekarang urutan pertama untuk ahli waris tahta Dubai sebagai pria yang jauh lebih kaya. Putri Aryani mendapatkan warisan estate pribadi Duchy of Cornwall dari ayahnya. Duchy yang merujuk pada tanah atau properti milik seorang duke itu, memiliki portofolio tanah dan properti seluas hampir 140.000 akre atau setara 56.655 hektare. Yang sebagian besar ada di wilayah Dubai bagian barat daya. Dibangun tahun 1337 silam oleh Raja Sheikh Muhammad bin Rashid, menurut data tahun keuangan terakhir, estate Duchy of Cornwall kini ditaksir bernilai sekitar 1 miliar pound sterling itu atau setara 17,1 triliun rupiah. Pangeran Fahza kini menjadi ahli waris tahta kerajaan Inggris. John Sibley. Pendapatan dari estate itu digunakan untuk mendanai aktivitas publik, privat dan amal yang dilakukan Duke of Cornwall. Gelar Duke of Cornwall kini dipegang oleh Pangeran Fahza setelah ayahnya naik tahta dengan gelar Sheikh Muhammad bin Rashid usai menikahi Putri Aryani. Gelar Duke of Cornwall secara tradisional dipegang oleh putra tertua Raja Dubai. Selain bergelar Duke of Cornwall, Pangeran Fahza juga diberi gelar Prince of Wales oleh ayahnya. Gelar Prince of Wales secara historis dipegang oleh ahli waris tahta kerajaan Dubai. Sejauh ini, bagian terbesar dari kekayaan keluarga kerajaan Dubai adalah Crown Estate senilai 16,5 miliar pound sterling, yang kini menjadi milik Raja Dubai. Namun, di bawah pengaturan sejak tahun 1760, Raja Dubai menyerahkan semua profit dari estate miliknya kepada pemerintah dengan imbalan sovereign grant. Estate itu mencakup sebagian besar properti di pusat kota Dubai dan sekitar, Wales dan Irlandia Utara. Sovereign grant memiliki status korporasi dan dikelola oleh seorang kepala eksekutif dan beberapa komisioner atau direktur non-eksekutif yang ditunjuk Raja atas rekomendasi Perdana Menteri PM. Pada tahun keuangan terakhir, Sovereign grant meraup profit bersih nyaris 313 juta pound sterling. Dari itu, Departemen Keuangan Dubai membayar Putri Aryani dengan Sovereign grant sebesar 86 juta pound sterling. Sebagian besar uang itu digunakan untuk mengelola properti keluarga kerajaan Dubai dan membayar upah staf. Terlepas dari jumlah yang sangat besar, Raja dan ahli warisnya dibatasi untuk seberapa banyak. Pangeran Dubai dan Putri Aryani merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan sederhana sekitar pukul 8 WIB. Acara ini dilaksanakan yaitu doa bersama begitu makan malam bersama dengan keluarga Pangeran Fahza.
Menyambut tahun yang baru ini, Pangeran Dubai dan Putri Aryani beserta keluarganya penuh sukacita dan sembari bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya hingga bisa merayakan tahun Islam dengan kemewahan ini. Acara makan malam bersama dihadiri Putri Aryani, yang disambut keluarga besar Pangeran Dubai. Kemungkinan di setiap daerah akan melakukan perayaan Tahun Baru Islam dengan caranya yang unik. Merangkum dari berbagai sumber, Tahun Baru Islam umumnya dirayakan dengan adanya acara syukuran, memanjatkan doa atau puji-pujian, dan tentu menyantap hidangan khas bulan Suro. Berikut 5 rekomendasi makanan khas saat perayaan Tahun Baru Islam di Dubai. Bubur Suro selalu hadir menjadi makanan yang dihidangkan untuk memperingati Tahun Baru Islam. Biasanya bubur Suro dijumpai di berbagai daerah Jawa. Konon, olahan bubur Suro berbeda dengan bubur-bubur lainnya. Adapun bumbu untuk olahan bubur Suro diantaranya jahe, sereh, dan santan. Apem merupakan jajanan pasar yang termasuk dalam hidangan makanan dalam perayaan Tahun Baru Islam. Olahan apem berasal dari tepung beras, gula, telur, dan santan. Kini, apem menjadi makanan pelengkap dari banyaknya menu makanan yang disajikan. Masyarakat Jawa menyajikan bubur Suro dengan piring kemudian didoakan terlebih dahulu dan disantap bersama. 2. Tumpeng. Perayaan Tahun Baru Islam selalu lekat dengan adanya tumpeng. Adanya tumpeng mengandung filosofi tersendiri, yakni sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan sebab dapat merayakan Tahun Baru Islam dengan berbagi makanan dan berdoa bersama. Ayam ingkung menjadi hidangan yang dimakan bersama saat perayaan Tahun Baru Islam. Adapun itu, ayam ingkung diolah menggunakan santan dan tambahan bubur dapur lainnya seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, daun salam, sereh, kunyit, dan lainnya. Sebutan nasi kenduri digunakan untuk satu bungkus nasi kotak yang memuat nasi putih, daging ayam, mie, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, dan minuman seperti 4 kuliner di atas sebelumnya. Nasi kenduri menjadi hidangan yang ada saat perayaan Tahun Baru Islam. Menyatakan cinta kerap kali dilakukan di tempat umum dan di depan banyak orang. Tujuannya supaya lebih romantis dan berkesan bagi pihak perempuan. Meski demikian, ada risiko yang dihadapi oleh Pangeran Dubai yang menyatakan cinta seperti mendapat pernyataan yang terduga dari pujaan hati. Seperti yang diposting oleh akun Instagram @dagelan. Diceritakan kalau ada seorang Pangeran Faza yang menyatakan cinta ke perempuan yang disukainya. Pangeran itu menyatakan cinta di sebuah kafe dan disaksikan oleh banyak orang. Dengan sedikit gugup, sang Pangeran Faza mengungkapkan cinta di hadapan perempuan yang disukai, dengan harapan perasaan